Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Dengan tema kita yang menarik yaitu mengubah lelah menjadi lilah. Tadi guru-guru kita telah menjelaskan bahwa ketika pekerjaan kita niatkan lillahi ta'ala, insya Allah akan bernilai ibadah dan juga bahkan pahala, bahkan kelelahan itu akan sirna. Nah, di segmen ini kami persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Ada 4 jamaah yang sudah siap dengan pertanyaannya. Kami persilakan ada Bapak Sardiatmo. Boleh berdiri Pak Sardiatmo? Silakan diajukan pertanyaannya, nanti akan dijawab oleh Ustadz Zaki Mirza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari Kelurahan Bojong Rawalumbu. Izin Ustadz, saya ingin bertanya. Pada suatu saat nanti apabila usaha saya ini tidak dihargai sesama warga atau sesama manusia, apakah ini justru merupakan tanggapan yang harus diselesaikan? Apakah ini juga merupakan ajaran dari Allah supaya kita memahami makna lillah tersebut? Mohon pertanyaannya bagaimana tadi Pak? Bahwasanya saya sudah bekerja semaksimal mungkin, tapi usaha saya ini tidak dihargai oleh sesama. Oke, baik. Nah, apakah justru ini menjadikan bahan pembelajaran? Mudah-mudahan Allah bisa memberikan dari makna lillah tersebut. Baik. Mohon penjelasannya. Dari raut wajahnya kayaknya lelah banget ini Pak Sardiatmo. Lelah. Kalau boleh tahu sebagai apa ini Pak Sardiatmo ini Pak? Kebetulan saya pengurus warga setempat Pak ya. RW. Betul. Masya Allah. Jadi Pak RW udah bekerja maksimal, masih disalah-salahin sama warga ya. Kayaknya lelah banget begitu ya. Betul. Boleh duduk kembali Pak. Mohon penjelasan. Silakan. Baru jadi RW belum presiden Pak. Terima kasih. Silakan Ustadz Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baru di masjid ini ada RW curhat. Ini diperhatikan warga-warganya nih. Saya pikir pertanyaan saya Pak RW Pak Ustadz gimana caranya saya mau jadi lurah, saya pikir itu tadi. Naik tingkat ya. Tadi bahasanya bagus, warga sesama manusia. Bapak warganya manusia semua berarti Pak ya. Gini Pak, kita nih sholat kan 5 waktu ya Bu ya. Itu yang fardu tuh, belum yang qobliyah, belum yang ba'diyah, belum aktivitas lain lah. Coba biasanya di setiap niat yang kita baca di awal, walaupun ada yang dijaharkan, ada yang disir, ada yang dibaca keras, ada yang dibaca sembunyi. Ujungnya sama tuh Pak, lillahi ta'ala. Misalnya subuh nih, usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala. Zuhur juga sama, asar sama. Mau puasa, nawaitu shauma ghadin an nadai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Di doa lain kalimatnya beda tapi maknanya sama Pak. Lillahi rabbil alamin. Contoh di doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Kita nggak sadar kalau kita ini lagi diajarin buat ngasah niat, ngasah hati. Tadi yang Kiai Fikri sampaikan innamal a'malu binniyat. Kita kerja nih Pak berkegiatan. Bapak udah maksimal kan tadi Bapak curhat begitu. Saya udah maksimal Pak Ustadz. Saya digibahin Pak Ustadz. Nah, yang gibahin yang mana? Coba tunjuk orangnya Pak kira-kira. Saya digibahin itu bagaimana Pak Ustadz? Pak, ilmu sekarang yang mahal. Ibu tahu nggak ilmu apa? Ini mah ilmu akal-akalan saya dah. Itu nama ilmunya ilmu masa bodoh. Bener nggak? Kan Bapak udah ngerasain nih, saya udah capek Pak Ustadz. Peres keringet, banting tulang, tulang saya banting-banting Pak Ustadz. Pokoknya kaki jadi pala, pala jadi kaki, sampai nyungsep-nyungsep Pak Ustadz. Saya diomongin satu ilmunya apa tadi Bu? Masa bodoh. Kadang zaman now yang mahal tuh ilmu masa bodoh. Udah gak usah dengerin apa kata orang Pak. Orang kalau udah gedeg sama orang lain, tahu gedeg Bu?
Gedek tuh di atasnya 4 tuh Bu. Kita udah gedek banget sama orang ya. La ilallah Pak. Jangan kata kita benar-benar salah. Benernya aja dicari kesalahannya. Tuh rumus ya. Ini quotes of the day. Wah sih. Apa? Orang kalau udah benci sama kita, jangankan kita benar-benar salah. Benernya aja dicari kesalahannya. Yang diukur siapa? Jangan ngukur pandangan orang lain Pak. Ngukur diri sendiri. Saya udah maksimal nih, udahlah lillahi ta'ala aja. Ini contoh nih Pak ya, ini mah analogi lah. Ini gula, ini teh. Gula diaduk ke teh jadi teh apa? Teh manis. Disebut gak gula? Kagak. Kabur gak gulanya? Ngambek gak dia? Kagak. Ini gula, ini kopi. Diaduk ke kopi. Kopinya jadi kopi mantap. Kopinya mantap. Yang bikin kopi mantap siapa? Gula. Ini terigu jadi adonan masukin ke oven. Namanya kue tengahnya bolong. Namanya apa? Yang kecil donat, yang gede bolu. Lezat nih bolu. Yang bikin lezat siapa? Gula. Kagak disebut-sebut. Giran ada aki-aki periksa ke rumah sakit. Kata dokter bapak kena penyakit gula. Kata gula suwe banget ya. Yang enak gue gak diajak-ajak. Aki-aki bengek gue diseret-seret. Pertanyaannya nih Pak, gula kapok gak bikin teh jadi manis? Enggak. Kopi dan gula. Gula kapok gak bikin kopi jadi mantap? Enggak. Gula kapok gak bikin bolu jadi lezat? Tetap aja dia memaniskan semua apa yang mau dimaniskan. Itulah ikhlas Pak. Jadi Bapak jadilah teh. Ya. Apalagi teh celup Pak. Mantep itu Pak. Jadilah Bapak seperti gula yang ada di teh, gula yang ada di kopi, gula yang ada di donat. Biarin orang mau ngomong apa, saya lillahi ta'ala. Apapun respon orang lain, satu, ihdinas sirotol, yang maknanya lebih jauh, ya Allah istiqomahkan saya dalam kebaikan saya. Orang mau kata apa kayak masa bodoh alias bodoh amat aja gak bodoh-bodoh. Kan gitu Pak ya. Jadi Bapak lillahi ta'ala ya Pak. Udah Bapak maksimal aja Pak berbuat baik Pak. Terus Pak, Bapak kan saya dengar tiap rumah dibawain kue, martabak. Terus Pak, kalau perlu ke rumah saya sekalian Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik Mas Sol, terima kasih Ustaz Zaki Mirza. Satu analogi yang sangat menarik sekali yaitu perumpamaan dari gula tadi. Begitu ya Pak RW, jadi bisa menjadi pelajaran untuk bisa menjadi gula tadi. Untuk terus menjadi manis meskipun orang berkata apapun ya. Dan kami persilakan kembali ada Ibu Ratna Komala. Silakan boleh berdiri nanti akan dijawab oleh Ustadz Fikri Haikal. Ya sudah nyala Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Nama saya Ibu Ratna Komala, Majelis Taklim An-Nur. Yang saya tanyakan, bagaimana menyeimbangkan antara ikhtiar maksimal dan tawakalillah agar kita tidak merasa sia-sia. Itu saja Pak Ustadz, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ratna, boleh duduk kembali. Menyeimbangkan tawakal dan juga niat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Ratna pertanyaannya bagus. Tadi sebenarnya sudah saya singgung. Bagaimana menyeimbangkan antara ikhtiar maksimal dengan tawakal. Kita ini hidup di alam dunia, alamnya perjuangan. Karena itu bukan tempat santai kita ini di sini. Dan orang beriman faham betul, orang beriman faham. Dunia itu bukan tempatnya kita bersantai, tempatnya kita berleha-leha, tapi di alam dunia tempat kita berjuang. Berjuang dengan optimal, dengan maksimal. Apa saja kita sedang berjuang nih. Hari ini kita berjuang untuk jadi orang lebih baik dari hari kemarin. Berjuang itu. Pemirsa di rumah, setel TV One, Damai Indonesiaku, berjuang untuk menjadi lebih baik hari ini dari kemarin. Besok Allah berikan kita panjang umur, kita masih terus berjuang agar hari esok lebih baik dari hari ini.
Nah, setelah perjuangan kita maksimal dan optimal, maka keberhasilannya bukan kita yang menentukan. Kita wajib berjuang, kita wajib berusaha, tapi enggak wajib menentukan hasil. Nah, yang bikin kita pegel, capek, lelah dan letih karena kita merasa kita yang berjuang, maka kita juga merasa kita yang menentukan hasilnya. Begitu keluar tidak sesuai dengan kenyataan, ngerorot hati, gerundel. Gerundel itu apa gerundel tuh? Gerutu. Keluarlah kalimat dari bibir kita, capek hidup kalau kayak begini. Kenapa? Ia ngerasa berusaha, tapi enggak ngerasa hasil itu Allah yang punya. Nah ini penting nih. Nah, saudara bekerja. Pak RW dah tuh tadi tamsilnya Pak RW dah. Bu Retno dah, Bu Retno Kumala. Saya cuman ngetes, denger apa enggak. Bu Ratna nih profesinya bidan, nyun sewu Bu Ratna. Berusahalah untuk berbuat terbaik dengan menghadirkan makhluk Allah yang sudah ditakdirkan. Membantu persalinan misalnya. Memberikan sugesti kepada ibu yang mau melahirkan. Hanya sebatas itu yang ibu bisa lakukan. Soal bayinya keluar selamat, alhamdulillah. Ibunya selamat, alhamdulillah. Soal lainnya itu merupakan takdir yang Allah sudah tentukan. Bukan lagi ranah kita hasilnya. Pak RW udah kerja setengah modiar. Masih diomelin sama atasan-atasannya. Atasan ngomelin, bawahan ngomelin. Tinggi enggak, gemuk enggak ntar RW kita ini. Kepentet di tengah. Hanya kerja optimal. Kemampuan semua keluarkan. Skill semua dipertaruhkan. Tapi lagi-lagi hasil bukan kita yang menentukan. Tetapi sekali lagi yang tadi kami sampaikan di awal, karena itu orientasi perlu diperbaharui. Niat perlu dipasang lebih dulu. Niatnya tidak lain adalah lillahi ta'ala. Kalau niatnya karena Allah, Allah akan bantu mudahkan usaha kita. Yang kedua, hasilnya insya Allah apapun bisa kita terima dengan berlapang dada. Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih Ustaz Fikri Haikal. Apalagi Ibu Ratna ini sudah bekerja di bidang atau profesi sebagai medis ya. Artinya itu ujiannya sudah sangat berpengalaman sekali untuk menjadikan pekerjaan atau profesinya menjadi lillahi ta'ala. Nah berikutnya kami persilakan ini untuk jamaah yang muda-muda ini. Ada Kak Tiara, boleh berdiri Kak Tiara, nanti akan dijawab oleh Ustadz Zaki Mirza. Silakan Kak Tiara. Assalamualaikum. Ya, sudah nyala, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tiara. Saya mau nanya Ustadz. Siap. Saya mahasiswa aktif di organisasi magang dan kuliah. Niatnya karena saya melakukan semua ini karena ingin membanggakan orang tua dan mencari ridho Allah. Namun seringkali saya kurang sholat tepat waktu. Pertanyaannya, bagaimana cara mengubah lelah menjadi lillah di dalam rutinitas saya agar bernilai ibadah tanpa kehilangan kualitas hidup? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Tiara. Silakan Ustadz Zaki Mirza. Siap, bismillah. Jadi kita ini kan sebagai hamba ya, makhluk diciptakan oleh Allah. Nah karakter antara makhluk dengan kholik itu sang pencipta gitu Bu.
antara hamba dengan Tuhannya kan ada 3 tahapan tuh. Ada tahu, kenal, akrab. Tahu belum tentu kenal. Kenal belum tentu, kok tahu lagi akrab, ngapa jadi tahu lagi? Tahu belum tentu kenal, kenal belum tentu akrab. Tapi kalau udah akrab pasti kenal dan tahu. Ada yang tahu Allah, baru tahu Allah. Ibu lihat dah di atas ada tulisan apa noh? Allah, alif, lam, ha. Tahu nggak? Tahu. Yang kiri mim, ha, mim, dal. Bacaannya apa? Tahu. Jangan yang muslim Pak. Yang non muslim aja tahu tuh tulisan Allah. Dan yang tahu Allah tuh banyak. Ini saya runut dulu ya. Yang non muslim sekarang secara nggak sadar ketika kaget bilangnya apa? Astagfirullah. Wah salah server nih. Ini tinggal login doang yang begini kalau gitu kan. Nah cara supaya nggak cuma tahu Allah tapi kenal sama Allah, pintunya sholat 5 waktu. Jadi kalau ada muslim yang KTP-nya agama Islam berarti baru tahu Allah. Cara kenal untuk sama Allah itu dengan bertemu Allah. Bertemunya lewat apa? Sholat 5 waktu. Ini timbang 5 waktu aja kan berat banget ya Bu ya. Nah bagaimana supaya akrab sama Allah? Supaya akrab sama Allah itu relate dengan keseharian kita. Ini kan yang nanya Gen Z nih Bu ya. Kaum-kaum milenial yang di depan nih kan kolonial semua nih. Relate nih sama daily activity kita nih, keseharian kita. Apa? Kalau mau akrab sama Allah, libatkan Allah dalam setiap, bukan kegiatan, tapi bahkan setiap rasa. Apa Bu? Rasa. Ibu ngerasa kagum sama pemandangan, libatkan Allah. Bacanya apa? Subhanallah atau Masya Allah. Ibu sedih ada yang meninggal, libatkan rasa sedih itu dengan Allah, bacanya Innalillah. Ibu ingat gibah itu dosa walaupun gibah syar'i. Kan ada gibah syar'i. Innalillah ya itu tetangga kita. Masya Allah ya tetap ada Allahnya Pak. Ini lagi ngetren gibah syar'i katanya gitu. Nah ibu ingat itu dosa libatkan Allah. Bacanya astagfirullah. Ibu di rumah tiba-tiba suami ngasih uang nih. Rezeki dijebretin. Jebret 10 juta. Walaupun cuma ngimpi, ngayal aja. Ada rasa bersyukur libatkan Allah. Ucapannya apa? Jadi kalau mau akrab satu kita tahu iya. Kalau mau kenal sama Allah benahi dan perbaiki sholat yang 5 waktu. Selain itu supaya akrab sama Allah jangan lupa spill Allah di setiap lisan kita. Apapun kejadiannya, apapun yang hadir dalam bentuk rasa, libatkan Allah di situ. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Baik, terima kasih Ustaz Zaki Mirza. Begitu Kak Tiara, dalam setiap aktivitas selalu melibatkan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah tidak berat untuk melakukan apalagi sholat fardu 5 waktu. Nah, berikutnya kami persilahkan ada Ibu Ella Sulastri, boleh berdiri, nanti akan dijawab oleh Ustadz Fikri Haikal. Yang mana ini Ibu Ella, boleh berdiri silakan Ibu. Mic-nya dipakai dan disampaikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Ella Sulastri dari Majelis Taiban Nur. Saya ingin bertanya dengan Pak Ustadz bahwa tanda-tanda ciri apa lelah kita menjadi lillah. Karena kita merasa ngurus, maaf saya ngurus anak-anak, ngurus RT juga, saya jadi Bu RT, jadi Pak RT. Ngurus itu bagaimana tanda-tandanya agar kita bisa lelah kita menjadi lillah. Itu Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanda apa Ustadz Fikri ketika lelah itu menjadi lillah? Baik, indikasinya Bu Ella, dia tidak goyah dengan apa asumsi orang. Orang mau kata apa juga enggak ada urusan. Yang penting Bu Ella dan Ibu serta Bapak yang lain berbuatlah yang terbaik karena Allah. Memang kita ini bukan makhluk sempurna. Satu-satunya manusia sempurna cuma Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini bukan makhluk sempurna. Tapi kita mencoba untuk jadi lebih baik dari sebelumnya. Karena itu indikasinya diantaranya dia tidak terpengaruh oleh omongan orang.
terus berbuat, itu yang terpenting. Karena orientasi berbuatnya karena Allah. Yang kedua, motivasinya. Biarkan orang berasumsi apapun tentang dia. Biarkan orang ngomongin apapun tentang dia. Sesungguhnya yang kedua, melihat motivasinya, pelebur dosa kita. Nah, pelebur dosa kita. Apabila kita bekerja lelah, motivasinya karena Allah. Yang kedua, dia bermanfaat dan jadi pelebur buat dosa-dosa kita. Ibu Ella dan para pemirsa, di yaumil hisab akhirat ada 2 daun timbangan. Pertama, timbangan tentang amal kebaikan. Amal kebaikan ini timbangannya beda. Satu perbuatan baik minimal dilipat gandakan 10 kali lipat. Minimal itu. Masih dilipat gandakan lagi jadi 100. Masih dilipat-lipat gandakan sesuai janji Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Tapi sebaliknya, berbuat jahat, salah dan dosa hanya ditimbang 1 perbuatan saja. Ya. Ini motivasi buat kita nih. Mari kita merenung. Sejauh ini mata kita udah banyak ngelihat yang maksiat apa taat. Mulut kita banyakkan ngucap taat apa maksiat. Tangan, kaki kita, anggota badan. Kalau memang lebih banyak maksiat, Allah sediakan motivasi buat kita. Kebaikan di dalamnya penuh dengan kelelahan. Perbuatan taat yang di dalamnya penuh dengan kelelahan. Motivasinya karena Allah, dia jadi pelebur dosa. Kenapa? 1 dosa timbangannya adalah 10 kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz Fikri Haikal. Adanya kenyamanan hati, adanya ketenangan jiwa, kekhusyuan jiwa ketika kita beribadah, itulah salah satu indikasi atau tanda disampaikan ketika kelelahan menjadi kelilahan. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku usai jeda. Kami akan kembali. Jangan pindahkan channel Anda, ada sesuatu yang unik, yang rare setelah ini. Karena Damai Indonesiaku akan menjawab beberapa pertanyaan. Ini yang unik, lewat video call. Wah, keren, canggih. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.